Halo, assalamualaikum. Selamat datang kembali, teman-teman. Nah, teman-teman, di video kali ini saya ingin berbagi sedikit pengalaman saya tentang hobi yang saya suka, yaitu patchwork dan quilt. Nah, teman-teman, saya di sini masih sangat pemula sekali dalam seni patchwork ini. Dan di sini saya ingin berbagi pengalaman saya untuk teman-teman yang ingin belajar dan masih pemula seperti saya. Apa saja yang kita butuhkan ketika kita ingin memulai belajar patchwork dan quilting. Nah, teman-teman, simak terus video saya sampai habis ya. Dan semoga video ini membantu teman-teman yang baru ingin mulai belajar. Sebelum kita memulai untuk belajar patchwork, teman-teman harus menyediakan minimal 3 alat utama mendukung kita belajar patchwork. Nah, seperti teman-teman lihat, alat yang pertama itu adalah cutting mat. Cutting mat yang saya punya ini berukuran A3. Ini harganya murah saja, kisaran harga 50.000 sampai 80.000. Ini dulu saya belinya di toko alat tulis ya. Kemudian yang kedua yang harus kita miliki adalah mistar. Mistar ini bukan mistar seperti yang kita pakai biasa ya. Dia memang mistar khusus patchwork karena mempunyai banyak garis-garis bantu di dalamnya. Nah, teman-teman wajib memiliki mistar ini ya agar membantu kita dalam proses mengukur lebar kain yang nanti akan kita butuhkan. Harganya ini kisaran, kalau nggak salah saya beli online waktu itu sekitar 120.000. Nah, teman-teman, peralatan patchwork ini memang agak mahal kalau kita beli yang produk impor. Tapi teman-teman tidak perlu khawatir karena ada pun produk-produk lokal juga, kualitasnya juga baik. Alat yang ketiga yang kita butuhkan adalah rotary cutter. Rotary cutter ini saya punya yang lokal, harganya kurang lebih 80.000. Kalau teman-teman punya budget lebih bisa beli yang produk impor ya, yang merek Olva. Tapi kalau nggak punya, pakai yang lokal aja, bagus kok teman-teman. Nah, ini dia teman-teman 3 alat yang wajib kita punya sebelum kita belajar patchwork dan quilt. Teman-teman bisa lihat ketiga alat ini sangat berhubungan. Ketika kita ingin memotong kain, kita membutuhkan mistar, cutting mat sebagai alas, dan rotary cutter untuk memotong kain kita. Seperti itu teman-teman. Nah, teman-teman, itu tadi 3 peralatan wajib yang harus teman-teman punya. Nah, yang ini saya mau kenalkan sedikit. Ini adalah benang khusus patchwork dan quilt. Benang ini agak mahal. Satu roll ini sekitar 50.000 ya teman-teman. Tapi ini saya hanya punya satu karena saya lagi belajar untuk mengquilt pakai tangan. Itulah kenapa teman-teman produk patchwork dan quilt itu mahal, karena memang bahan-bahannya yang dipakai itu memang mahal-mahal, dan memang proses pengerjaannya juga cukup lumayan berat ya teman-teman. Nah, ini saya pakai sepatu 1/4 ya teman-teman, karena memang kalau kita belajar patchwork itu kebanyakan kita menggunakan satuan inch ya teman-teman, bukan sentimeter. Jadi ini saya beli khusus sepatunya 1/4 inch. Jadi kampuh jahitan saya itu mengikuti kampuh sepatu ini 1/4 inch ya teman-teman. Kemudian ini ada jarum, kemudian ada gunting benang, dan ini ada jarum pentul yang agak panjang ya teman-teman. Ini nanti kalau saya pakai biasanya pada saat proses basting atau pada saat saya akan memulai mengquilt patchwork saya. Nah, ini ada juga pendedel pada saat kita mau buka benang, kan seperti biasanya ada salah jahitan, kita pakai pendedel ya biar bahan kita nggak rusak. Kemudian saya punya penjepit kain ini, yang ada yang besar dan ada yang kecil untuk memudahkan kita nantinya biar kainnya nggak bergeser-geser pada saat kita quilt. Kemudian teman-teman juga butuh gunting khusus gunting kain, pensil kain, dan yang saya punya ini ada
sepatu free motion. Ini yang biasa kita gunakan untuk quilt. Jadi teman-teman, setelah kita membuat patchwork, kain perca yang kita susun rapi, kita susun sedemikian rupa sesuai dengan polanya, kemudian kita basting. Kemudian setelah basting kita akan mengquiltnya. Quiltnya itu kita gunakan sepatu free motion, begitu teman-teman. Nah, ini saya punya juga beberapa pensil warna. Ini biasanya saya gunakan pada saat saya ingin menggambar pola. Jadi seperti ini polanya. Jadi saya bisa lihat bahwa perpaduan warna itu cocok. Jadi tinggal nanti saya mencari bahannya, kainnya yang sesuai dengan warna yang saya mau. Nah, ini adalah kain katun teman-teman ya, karena memang saat kita belajar patchwork atau saat kita membuat patchwork quilt, lebih bagus dan lebih disarankan itu memakai kain katun. Teman-teman bisa menggunakan kain katun yang murah. Ini saya gunakan kain katun batik Bali. Nah teman-teman, ini ada satu pembidangan besar ya. Kalau teman-teman sudah mengerti dan memahami patchwork sampai quilt, biasanya ada yang disebut dengan quilt menggunakan tangan. Nah ini kita bisa dibantu dengan pembidangan ini teman-teman, biar bahan yang kita mau quilt nggak bergeser. Tapi selama ini saya seringnya mengquilt pakai mesin saja dan dengan bantuan sepatu free motion. Ini saya punya buku lokal ya teman-teman, untuk pemula. Nah ini dia teman-teman, sedikit sharing saya tentang patchwork dan quilt, sependek pengetahuan saya, dan inilah bahan-bahan yang saya punya. Dan ini adalah mesin jahit saya. Dan teman-teman, semua mesin jahit portable itu bisa kita gunakan untuk mengquilt ya teman-teman. Nah seperti inilah. Dan yang ini adalah beberapa hasil karya saya. Ini karya saya juga, alhamdulillah. Ini taplak meja, ini juga taplak meja. Nah terima kasih teman-teman telah nonton, semoga bermanfaat ya.